Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kepemudaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memberikan bantuan modal usaha bagi para pengusaha orang asli Papua. Melalui kegiatan sosialisasi kelompok daur ulang dan bank sampah orang asli Papua, diharapkan timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan alam sekitar. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Romana Agnesia Barmase dalam tayangan Infodegul edisi hari ini, Jumat 8 November 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Infodegul selengkapnya. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kepemudaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam waktu dekat akan memberikan bantuan modal usaha bagi pengusaha orang asli Papua. Sebelum menyerahkan bantuan tersebut, para pengusaha diminta lengkapi administrasi badan usaha mereka. Sebelum memberikan bantuan modal usaha kepada para pengusaha orang asli Papua yang bersumber dari dana otonomi khusus, pengusaha orang Papua diberikan pemahaman mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif, Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan, Sidik Wario. Menurutnya pemerintah ingin berbagi beberapa program kepada para pengusaha orang asli Papua di 4 kabupaten dan salah satunya yaitu Kabupaten Bovendigul. Sosialisasi ini merupakan tahap kedua di mana para pengusaha yang sudah terdaftar berjumlah 30 orang. Mereka diminta mengumpulkan KTP, kartu keluarga, NPWP dan nomor rekening Bank Papua serta surat izin usaha untuk dicairkan dana bantuannya. Bantuan modal usaha ini diperuntukkan bagi pengusaha orang asli Papua dalam bentuk uang yang akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing dengan besaran 10 juta rupiah bagi setiap pengusaha OAP. Namun dari jumlah tersebut akan ada pemotongan administrasi sekitar 2%. Pemotongan ini bertujuan untuk melengkapi berkas agar bantuan tersebut segera dicairkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa yang ada di mana saya berada, lebih khusus di Bovendigul. Kami dari Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan ingin membagi program-program pemerintah. Kebetulan kami ada beberapa bidang akan mensosialisasi programnya ke setiap kabupaten, 4 kabupaten. Kami di bidang pariwisata, hari ini yang kami datang adalah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini pertemuan kami yang kedua. Kami sudah mensosialisasikan bahwa ada pemberian bantuan nanti di sekitar tidak sampai, harusnya 10 juta, tapi nanti ada beberapa administrasi yang akan kami minta di situ untuk melengkapi berkas-berkas. Tapi lebih utamanya kepada mama-mama kita, saudara-saudara kita yang Papua, terlebih khusus yang ekonomi masih di bawah standar. Untuk apa? Karena selama ini kita melihat bahwa ekonomi mereka masih sangat terbatas, jauh dari harapan. Bagaimana membangun keluarga mereka, bagaimana melihat anak-anaknya, keluarganya untuk lebih maju. Untuk itu, kami dari Dinas Pemuda Olahraga ingin sekali membantu saudara-saudara kami, khususnya Papua. Papua di sini ada dari Moyo, ada dari Mandobo, ada dari Awiu, dan ada beberapa Papua lainnya yang ada di Bovendigul ini. Kami tetap membantu karena itu bagian dari otsus. Lebih fokus bantuan UMKM modal usaha ini kepada saudara-saudara kami yang Papua. Mudah-mudahan ke depan dengan bantuan 10 juta ini bisa menambah kesejahteraan keluarga, ekonomi keluarga, dan banyak lain yang bisa mendukung mereka sehingga mereka hidupnya lebih baik daripada hari ini yang kita lihat bersama.
Sidik Waryu lanjut menjelaskan bantuan ini diprioritaskan kepada para pengusaha orang asli Papua dari beberapa suku yang ada di Kabupaten Bovendigul, yaitu suku Muyuk, Mandobo, Awuyu, Kombai, dan Korwai. Diharapkan bantuan yang nantinya diberikan harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk mendukung keberlanjutan usaha dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, sebelum memberikan bantuan modal usaha, Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Selatan memberikan sosialisasi pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada pengusaha orang asli Papua. Melalui sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para pengusaha agar penggunaan bantuan tersebut sebagaimana mestinya. Kepala Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan, Sidik Waryu mengatakan pihaknya memiliki beberapa program kerja untuk membantu para pengusaha orang asli Papua. Salah satunya dengan memberikan bantuan modal usaha kepada pengusaha Papua melalui anggaran otonomi khusus. Program kerja tersebut diantaranya modal usaha, barang, kegiatan, dan pelatihan-pelatihan usaha kreatif, kultur, budaya. Namun Sidik menjelaskan dari beberapa program tersebut hanya bantuan modal usaha yang akan diberikan kepada para pengusaha orang asli Papua yang sementara menjalankan usahanya. Sidik Waryu juga menyebut bagi pengusaha orang asli Papua yang belum tersentuh bantuan pemerintah agar segera menyiapkan persyaratan seperti buku rekening Bank Papua, KTP, kartu keluarga, dan NPWP, serta surat izin usaha dari kampung atau distrik setempat. Selanjutnya, administrasi tersebut dikumpulkan ke Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga di masing-masing kabupaten supaya data tersebut bisa diinput ke tingkat provinsi. Bantuan modal usaha yang bersumber dari dana otonomi khusus ini diharapkan bisa dipergunakan untuk kepentingan peningkatan dan keberlanjutan usaha. Ada beberapa program, ada dalam bentuk modal usaha, ada juga dalam bentuk barang, ada juga dalam bentuk kegiatan, ada juga dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Yang terakhir adalah kultur budaya. Itu bagian dari rangkaian kami di pariwisata, ekonomi kreatif di Provinsi Papua Selatan. Itu satu rangkaian program kami. Tapi hari ini yang kita fokus kepada pembagian modal usaha untuk mama-mama kami, bapak-bapak kami yang ada di pinggir-pinggir jalan, yang ekonominya sangat prihatin, yang harus kita mengangkat harkat martabat di tanah ini. Harapan saya adalah dengan bantuan dana otsus ini adalah tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena otsus ini datang untuk menjawab kami, saudara-saudara kami yang ada di kampung-kampung, yang ada di pelosok-pelosok yang belum tersentuh. Untuk itu kami berharap kepada dengan bantuan ini dari pemerintah agar bisa betul-betul sentuh mereka, sampai kepada mereka, merubah hidup mereka, merubah kesejahteraan mereka, agar mereka bisa duduk berdiri sama dengan saudara-saudara kami yang ada di Nusantara. Selanjutnya, Kepala Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif ini berharap dengan bantuan pemerintah melalui dana otonomi khusus bisa dimanfaatkan dengan harapan untuk peningkatan usaha. Selain itu, diharapkan para pengusaha orang asli Papua harus mampu meningkatkan ekonomi keluarga serta merubah nasib mereka dari keterbatasan yang ada. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet.
Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. Sampah non-organik bisa dikelola atau didaur ulang menjadi salah satu produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan membantu menambah pendapatan masyarakat. Hal ini disampaikan staf ahli bidang pemerintah, hukum dan politik Mekiulos Anumbon saat membuka kegiatan sosialisasi kelompok daur ulang dan bank sampah orang asli Papua. Indah Yuliati merupakan salah satu narasumber dari Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Penataan Ruang Republik Indonesia diundang untuk memberikan materi terkait sosialisasi kelompok daur ulang dan bank sampah orang asli Papua yang diselenggarakan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Kabupaten Bovendigul. Indah Yuliati menjelaskan tujuan dari kegiatan sosialisasi tersebut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membentuk bank sampah. Karena bank sampah akan berfungsi untuk mendaur ulang sampah-sampah yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat. Ya baik, terima kasih. Kegiatan di hari ini mulai dari tadi pagi hingga sore hari ini adalah seputar tentang penanganan sampah yang ada di Kabupaten Bovendigul, khususnya kelompok daur ulang, dan juga yang akan dilaksanakan program ke depan adalah pembentukan bank sampah. Yang pertama, yang kedua, hasil dari kegiatan ini diharapkan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bovendigul adalah menciptakan dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian terhadap alam dan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, ya kan, mau mengolah dan memilah sampah, ya, mengolah sampah dan memilah sampah ada berkah. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya. Manfaatannya adalah untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Bovendigul yang lebih bersih, lebih baik lagi, dan sampah tertangani untuk mewujudkan Indonesia bersih. Seperti itu, mudah-mudahan semangat daripada seluruh masyarakat di Kabupaten Bovendigul menjadi lebih sadar dan lebih baik lagi. Terima kasih. Diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya mendaur ulang sampah serta meningkatkan rasa kepedulian terhadap alam dan lingkungan sekitar. Masyarakat juga diajak untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dengan cara mendaur ulang sampah, karena sampah yang melalui proses daur ulang tentu akan memiliki nilai ekonomis tinggi. Sementara itu, pelaksanaan sosialisasi kelompok daur ulang dan bank sampah orang asli Papua mendapat apresiasi dari kalangan pendidikan melalui Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanah Merah, Ale Gonda Kirob. Dikatakan sebagai kepala sekolah, dirinya bangga bisa memamerkan hasil daur ulang sampah yang dilakukan oleh para siswanya. Karena sebelum itu, pemerintah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan meminta pihaknya mendaur ulang sampah non-organik untuk dipamerkan pada kegiatan sosialisasi tersebut sebagai sampel, di mana salah satu contoh sampah botol plastik bisa diubah menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Terima kasih untuk waktunya. Sebelum kita sampai di sini, itu kami sudah ada tahapan-tahapan dengan pemukiman. Kemudian setelah kita punya hal-hal yang harus diisi, dilengkapi, kemudian kita dianggap layak untuk hadir di sini. Nah, mereka memberikan surat mengisi kegiatan ini dengan membuat hasil pameran kita. Daur ulang sampah. Apa saja ini produknya? Produknya ada
botol-botol yang kita buat dalam bunga-bunga, dari botol-botol minuman aqua, kemudian ada sedotan-sedotan yang buang-buang itu kita ambil untuk dibuat jadi bahan hias begitu. Ataupun dari sebagai satuan pendidikan sebagai pembina, kami merasa senang merasa bersyukur dengan momen ini otomatis kami pasti. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama, melalui kegiatan sosialisasi kelompok daur ulang dan bank sampah orang asli Papua, diharapkan kesadaran dan kepedulian masyarakat Bovendigul bisa meningkat terhadap lingkungan dan alam sekitar. Sampah non-organik bisa didaur ulang dan menjadi salah satu produk yang memiliki nilai ekonomi. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan Bovendigul menggelar sosialisasi kelompok daur ulang dan bank sampah orang asli Papua. Kegiatan yang dipusatkan di aula kantor Bupati ini dibuka oleh staf ahli Bupati, bidang pemerintahan hukum dan politik, Mekiulos Anumbon. Dalam arahannya, Mekiulos mengatakan kegiatan sosialisasi kelompok daur ulang dan bank sampah orang asli Papua merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat memahami dan mampu mengelola serta mendaur ulang sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Bank sampah merupakan sistem pengelolaan sampah non-organik yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Bovendigul melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan menggunakan anggaran otonomi khusus. Bank sampah yang sedang dikembangkan berpusat di Kampung Mawan, Distrik Mandobo. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan langkah penting dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dan daur ulang. Bank sampah bukan hanya menjadi solusi untuk mengurangi sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat orang asli Papua. Bapak Ibu yang saya hormati, bank sampah merupakan sistem pengelolaan sampah non-organik yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui dana khusus dengan membentuk daur ulang sampah atau bank sampah di Kampung Mawan. Dengan adanya bank sampah ini, maka jumlah sampah yang bisa direduksi akan semakin besar karena terjadinya peningkatan pemanfaatan sampah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya harap pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi peserta. Dengan adanya sampah, kita tidak hanya menjaga lingkungan, tapi kita juga menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan. Mari kita bersama-sama mendukung program ini agar pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka secara resmi. Staf ahli Bupati berharap kegiatan sosialisasi kelompok daur ulang dan bank sampah orang asli Papua bisa memberikan pengetahuan serta panggilan kepada para peserta untuk tidak hanya menjaga lingkungan, namun akan menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan. Mekiulos juga mengajak para peserta yang hadir untuk mendukung program tersebut sehingga pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali.
hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dinas Kesehatan Bovendigul menggelar turnamen bulu tangkis Bakti Husada Cup dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-60. Turnamen ini dibuka secara resmi oleh pelaksana tugas Bupati Bovendigul, Leksi Romel Wagio. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-60, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul melaksanakan lomba bulu tangkis Bakti Husada Cup dengan tema mengabdi untuk sehatkan Indonesia. Turnamen ini juga bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dengan menjalin persaudaraan bersama pecinta bulu tangkis Bovendigul. Pada acara pembukaan, pelaksana tugas Bupati Bovendigul, Leksi Romel Wagio, mengajak para peserta lomba untuk senantiasa menjunjung tinggi sportivitas dan menghargai keputusan wasit pada saat berjalannya lomba tersebut. Menurut Leksi Wagio, olahraga merupakan sarana untuk mempersatukan masyarakat. Salah satunya seperti bulu tangkis. Olahraga yang dilaksanakan secara kontinu akan memupuk rasa persaudaraan, menjalani satu kesatuan antara masyarakat maupun secara khusus para peserta yang menjadi atlet. Tentunya olahraga adalah bagian dari mempersatukan masyarakat Bovendigul, dan kita kenal bulu tangkis boleh dikata atau saya tahu olahraga yang secara kontinu, secara intens melakukan pembinaan, ya sudah puluhan tahun melakukan pembinaan. Di sambil pembinaan selalu ya, melakukan pertandingan, itu bagian dari memupuk rasa persaudaraan, menjalani persatuan kesatuan antar masyarakat maupun juga secara khusus kalian sebagai atlet. Tentunya saya sebagai pemerintah ya boleh bilang saya juga berhutang budi ya yang mungkin saya belum bisa lakukan ya. Saya sudah 3 tahun lebih ya, sedikit saya mungkin buka-buka tahajud sedikit 3 tahun lebih, tapi terus terang kontribusi untuk pemerintah untuk memotivasi support olahraga terus terang belum begitu sempurna. Diketahui peserta lomba yang mengikuti turnamen Bakti Husada Cup berjumlah 13 tim dengan kategori ganda beregu dewasa. Sementara pelaksanaannya diselenggarakan di 3 tempat berbeda,
yakni di Gedung Olahraga Bung Hatta, Gor Harapan, dan Gor Pemini. Pelaksanaan lomba bulu tangkis telah dimulai dari tanggal 2 November lalu dan akan berakhir pada 11 November mendatang. Diharapkan pelaksanaan lomba bisa berjalan dengan baik dan lancar, mulai dari para pemain, atlet maupun ofisial harus mempunyai jiwa yang kuat dengan mengutamakan sportivitas, menjadi kunci keberhasilan bagi generasi penerus. Pelaksana tugas Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para peserta yang hadir meramaikan kejuaraan lomba bulu tangkis, baik dari jajaran pemerintah daerah, Bank Papua, Bank BRI, maupun Bank BPR yang memberikan dukungan serta terlebih khusus panitia dari Dinas Kesehatan sehingga kegiatan tersebut boleh terlaksana dan berjalan dengan baik. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak, Mama, dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Barmasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.